Dari Studio Eki di Jakarta, inilah Borobudur Writers and Culture Festival ke-10 dengan tema Estetika Nusantara. Selamat siang para peserta ceramah ataupun seminar yang akan turut menghadiri pada sesi yang ketiga, hari kedua ini. Kita hadir bersama dengan pembicara, saya sendiri Budi Subanar sebagai moderator, dan akan menyertai Bapak Hudaya Kandah Jaya, mohon maaf, yang akan menjadi pembicara dengan membawakan tema kaitan Kitab Sanghyang Kamahayanikan dan Borobudur. Saya akan memperkenalkan sedikit pembicara kita, Dr. Hudaya Kandah Jaya, lahir di Bogor, kemudian jenjang pendidikan yang dijalani, menyelesaikan S1 dan S2 di Institut Pertanian Bogor, bidang statistika terapan, kemudian masih melanjutkan juga di Hawaii Pacific University, S2, Sistem Akuntansi dan Sistem Informasi. Sedangkan dalam kaitan dengan Buddhisme, studi Buddha yang dijalani adalah S2 di Institut Buddhist Studies di Berkeley dan PhD-nya di bidang budaya dan sejarah agama ditempuh di Theological Union Berkeley, California. Betul, Pak ya? Betul. Dan kalau kita lihat riwayat studinya ini sangat lintas disiplin, dan sepertinya antara di IPB dan kemudian di Hawaii itu tidak berkaitan, tetapi saya menemukan ketika bicara soal statistik, ketika bicara soal akuntansi, bicara angka dan catatan, maka S2 dan S3 yang terkait dengan Buddhisme juga mempunyai sebuah kaitan dengan interdisipliner yang di sebelumnya gitu. Nah, setelah 25 tahun menjalani riset, Pak Hudaya menemukan rancangan dan makna dari Borobudur seperti yang dimaksudkan oleh penciptanya. Itu sebuah ungkapan rumusan yang sangat padat berisi dan nanti mudah-mudahan akan bisa kita dengarkan. Dan saat ini Pak Hudaya bekerja di Numata Center for Buddhist Translation and Research. Ada istilah Jepangnya, Bukkyo Dendo Kokai Amerika, Society for Promotion of Buddhist. Ini bergerak di bidang penerjemahan dan penerbitan dalam bahasa Inggris dari kanon Buddhis yang ada di Cina. Nah, itu sedikit perkenalan singkat dari Pak Hudaya. Lalu waktu sepenuhnya antara 30 sampai 35 menit kami serahkan kepada Pak Hudaya, lalu nanti berikutnya akan ada forum tanya jawab. Silakan Pak Hudaya. Terima kasih Romo Banar. Suara saya bisa didengar? Bagus, Pak. Bagus, terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera untuk semua. Saya akan langsung membicarakan makalah yang saya bawakan hari ini dengan membaca agar presentasinya lebih teratur dan mudah-mudahan bermanfaat bagi semua peserta. Nanti bila ada pertanyaan, sudah disebutkan tadi ada
sesi tanya jawab di belakang. Nah, saya akan mulai dengan share screen. Bisa terlihat? Ya. Oke, Pak. Screen yang pertama yang terlihat mudah-mudahan adalah gambar dari judul Kitab Sang Hyang Kamanikan dan kaitannya dengan Borobudur. Betul itu yang terlihat? Ada 6 teks itu, Pak. Bisa lebih difokuskan, Pak? Ya. Sudah terlihat? Ya, oke. Baik. Jadi ini adalah judul dari presentasi saya kali ini. Saya akan lanjut. Bisa dilihat 3 judul buku. Ya, 3 judul buku terlihat. Ya, baik. Nah, Kitab Sang Hyang Kamanikan itu selanjutnya saya sebut SHK atau singkatan dari Sang Hyang Kamanikan, menjadi populer setelah dikaji dan edisinya diterbitkan oleh seorang sarjana Belanda bernama Jacob Cats pada tahun 1910. Nicholas Crom tahun 2027 adalah cendekiawan pertama yang berupaya melihat kaitan antara SHK dan Borobudur. Belakangan George Sedes memberi anjuran lebih serius melihat kaitan di antara keduanya. Sejak Crom memang makin banyak sarjana yang mencoba menyelidiki kaitan tersebut. Ada yang mencoba menguatkan, ada pula yang membantah, tetapi semua kesimpulan mereka yang mereka ajukan sejauh ini tidak satu pun memuaskan. Dalam kasus Crom dan Moens misalnya, metode risetnya anakronistis sehingga kesimpulannya tidak valid. Pada Stutterheim, SHK dibaca secara parsial sehingga tafsirnya atas SHK dalam kaitannya dengan Borobudur sulit untuk dipertanggungjawabkan. Studi selanjutnya sering membuat asumsi, baik disengaja atau tidak, bahwa kita di masa kini sudah memiliki cukup bekal untuk memahami SHK dan mempelajari maupun Borobudur. Padahal setelah saya sendiri menerjemahkan ulang dan mempelajari SHK secara lebih mendalam, juga Suaranya Borobudur, hilang, Pak. Sudah suaranya hilang ya? Ya. Kedengaran? Ya, agak keras. Segera kita sadari bahwa asumsi demikian tidak berdasar. Karena baik SHK maupun Borobudur, keduanya mengandung banyak unsur yang tidak kita punyai sekarang. Nah, ini adalah kulit muka dari Kitab Sang Hyang Kamanikan yang saya terbitkan, berisi terjemahan dan sedikit penjelasan tentang kitab ini. Seperti akan saya perjelas dalam telaah berikut ini, kita mesti terlebih dahulu tahu tentang mereka untuk melihat kaitan antara SHK dan Borobudur dengan baik dan benar. Pada tahun 1926, Goris adalah yang pertama meyakini SHK sudah dikenal di Jawa di sekitar abad ke-8. 3 informasi berikut menunjukkan bahwa orang Jawa sudah tahu tentang isi SHK. Yang pertama ada di data prasasti Tlurak yang bertarikh tahun 782 Masehi.
Prasasti ini mencantumkan konsep agama Buddha yang sejajar dengan yang ada di SHK. Ini tabelnya, saya perlihatkan, menunjukkan sebagian isi dari prasasti Kelurak yang kira-kira setara dengan apa yang disebut di Sanghyangka Manikan. Yang kedua ada di rekaman biksu Kukai, pendiri perguruan Shingon di Jepang, tentang saudara seperguruannya bernama Pianhong. Biksu Pianhong adalah orang Jawa yang bersama-sama Kukai belajar di Cina di bawah bimbingan biksu Huikuo. Pianhong tiba di Chang'an pada tahun 780 Masehi, sedangkan Kukai tahun 804. Menurut Kukai, Pianhong ingin belajar Garba Datu, ini istilah tentang satu ajaran dalam agama Buddha esoterik, dan sejak di Jawa sudah meraih kekuatan batin melalui meditasi Cakrawarti Cintamani. Nama meditasi ini adalah salah satu jenis meditasi yang tercatat di Sanghyangka Manikan. Lalu yang ketiga ada di Prasasti Kayumungan. Deskripsi Amula Singha di prasasti ini, itu seperti yang saya tayangkan di slide ini, boleh dikatakan merupakan parafrase atau pengungkapan secara lain dari deskripsi Adi Buddha yang ditulis di Sanghyangka Manikan. Sehingga arca Buddha tak selesai dari stupa induk bisa disimpulkan melambangkan pencapaian pelaku spiritual meraih realisasi Adi Buddha. Selanjutnya, mempertimbangkan ajaran yang dipelajari baik oleh Kukai, Pianhong, Huikuo maupun yang tertera di SHK, maka bisa pula kita pastikan bahwa SHK membawa ajaran agama Buddha esoterik. Kesimpulan ini juga didukung oleh data berikut. Sewaktu Borobudur dipugar besar-besaran untuk kedua kalinya pada tahun 73 hingga 1983, sehelai lempeng timah perunggu bertuliskan sebuah darani tergali dari pekarangan Borobudur. Lempeng itu saya tampilkan di slide. Isi darani sebagian besar sepadan dengan sebuah liturgi di Bali yang berjudul Nawakampa. Juga mengandung istilah Wajradhara. Nah, seperti kita tahu, kitab Negara Kartagama, seperti saya tampilkan di slide ini, artefak ini menguatkan kesimpulan tentang keesoterikan selain memberi tautan penting bagi nama Budur sebagai tempat perguruan Wajradhara, seperti yang tercatat di kitab Desa Warnana atau Negara Kertagama. Bukhari, seorang epigraf Indonesia yang sangat terkenal, percaya bahwa lempeng ini bertarikh tidak lebih tua dari pertengahan pertama abad ke-9 Masehi. Kalau ini benar, maka kumpulan liturgi di Bali seperti Nawakampa yang tadi saya sebut, Anuttara Puja yang sekarang saya tampilkan di slide ini, boleh jadi berasal dari masa yang sama. Jadi dari data lokal dan asing, kita memperoleh beberapa bukti untuk memastikan bahwa ajaran esoterik dan khususnya ajaran SHK sudah dikenal pada masa Borobudur dibangun. Nah, ini adalah tampilan dari Anuttara Puja yang ada di panel relief Borobudur. Dan ada juga sesi di mana mereka melakukan upacara pelepasan makhluk hidup. Rupanya. Ya, di sini. Dalam doksografi ajaran agama Buddha esoterik, klasifikasi 4 jenis ajaran Tantra, yaitu Kriya, Carya, Yoga, dan Anuttara Yoga Tantra,
sering dipakai untuk memeriksa ajaran esoterik. Tetapi yang sering terluput dari perhatian pemakainya adalah asal mula klasifikasi ini. Faktor ini penting untuk pengkajian SHK. Klasifikasi ini baru muncul di Tibet di sekitar abad ke-12 dan dibuat untuk dan dalam kerangka ajaran Tantra di Tibet. Padahal seperti sudah disebut di depan dan akan ditunjukkan lebih lanjut di bawah ini, SHK berusia lebih tua dan berisi ajaran-ajaran purba. Jadi, bila ada peneliti yang memakai klasifikasi 4 jenis ajaran Tantra itu sebagai kerangka untuk menelaah SHK, maka otomatis penelitiannya telah terjebak ke dalam riset yang anakronistis. Kajian mendalam terhadap SHK akan memperlihatkan bahwa kitab ini unik. Kitab ini merekam ajaran agama Buddha yang diturunkan oleh Dignaga melalui tradisi lisan esoterik purba yang kemudian terputus. 4 aspek kitab ini yaitu unik, lisan, kuno, dan terputus takkan tertampak bila kitab ini dibaca dan diperiksa secara sepintas. Malah pembacanya bisa-bisa terkecoh dan memandangnya sebagai ajaran rancu. Sebaliknya, aspek-aspek itu akan terlihat jelas bila asal-usul berbagai konsep ajaran yang terekam di SHK dikaji secara cermat. Berikut ini akan saya bahas beberapa konsep sebagai ilustrasi untuk menunjukkan ciri-ciri tersebut. SHK mengajarkan 10 kesempurnaan atau dasa paramita. Itu yang ada di kolom di tengah di slide ini. Dan terdiri dari 6 kesempurnaan atau 1 paramita dan 4 sempurnaan atau paramita. Yang daftarnya bila dibandingkan dengan yang dikenal dalam tradisi Theravada dan Mahayana akan terlihat sebagai tercantum dalam tabel saat ini. Dari tabel ini terlihat bahwa konfigurasi 10 kesempurnaan yang diajarkan oleh SHK itu berbeda atau sedikitnya tidak mengikuti sepenuhnya tradisi Theravada maupun Mahayana. Tetapi bila ditelusuri lebih jauh konfigurasi unik ini, bisa kita temui di sumber-sumber yang relatif lebih tua usianya. Nah, salah satunya itu ada di Prasasti Talangpo yang tarikh 94 Masehi. Nah, di situ saya sebutkan beberapa istilah yang menunjukkan bahwa ajaran yang disebut di Sangyang Kamanikan sudah tercantum di Prasasti Talangtuo. Nah, ini bisa dibaca. Kalau kita baca ya, dipindahkan dari tulisan yang di batu itu ke huruf-huruf yang kita kenal, menunjukkan bahwa ajaran yang 10 paramita itu ada disebutkan di sini semuanya secara lengkap. Di Nusantara, Prasasti Talangtuo yang bertarikh 684 memuat konsep dasa paramita dan beberapa pokok ajaran yang disebut di SHK. Prasasti yang isinya padat ini seolah mencerminkan bentuk sangat ringkas dari SHK. Lalu berdasar tarikh prasasti ini dan selang waktu Yicing bermukim di Sriwijaya, serta cerita Yicing tentang keluhuran gurunya Sakyakirti, terbuka kemungkinan isi prasasti itu digubah oleh Sakyakirti. Dari Yicing kita tahu bahwa Sakyakirti juga menggubah Hastadanda Sastra. Di karya ini Sakyakirti terlihat akrab sekali dengan pandangan Wasubandhu yang adalah guru dari Dignaga. Yicing juga menerjemahkan sedikitnya 5 karya Dignaga selain Hastadanda Sastra. Sebelumnya mungkin sekitar abad ke-6 menurut Taranatha, seorang murid Dignaga bernama Dharmapala menggunakan sisa hidupnya tinggal di Sumatera.
setelah mengajar di Nalanda lebih dari 30 tahun. Keseluruhan informasi ini menunjukkan bahwa kehadiran Dignaga dan ajaran khas Dasaparamita di SHK sudah beredar di Kepulauan Nusantara minimal sejak abad ke-7. Lalu kalau kita periksa lebih jauh, bisa dipastikan bahwa konfigurasi ini sebenarnya bersumber pada sutra-sutra berusia lebih tua, misalnya Aksayamati Nirdesa Sutra, yang dipandang bertarikh sekitar abad ke-1 atau ke-2 Masehi. Meskipun kitab Aksayamati Sutra sendiri pada umumnya tidak banyak dikenali lagi dalam tradisi hidup, namun melalui Sutra Aksayamati ini kita bisa menyadari bahwa kitab ini dan yang sejaman, yaitu Pratyutpana Samadhi, adalah sumber-sumber ajaran di SHK. Saya sebutkan Buddha Nusmarana dan apa yang disebutkan di SHK dibandingkan dengan yang disebut di Pratyutpana Samadhi Sutra dan di Visuddhimagga yang ditulis oleh Yang Arya Buddhaghosa. Dari uraian di kitab-kitab ini terlihat bahwa ajaran Buddha Nusmarana di SHK tidak sama dengan konsep Buddha Nusati yang diajarkan oleh Buddhaghosa di kitab Visuddhimagga. Sejalan dengan ini adalah ajaran Maitri Bhawana yang sebagian dari catur paramita itu, yang ternyata mengikuti ajaran-ajaran yang tercantum dalam kitab-kitab purba tersebut dan berbeda dari konsep yang ada di Visuddhimagga. Jika Maitri Bhawana di SHK ini ditelusuri lebih jauh, akan tampak bahwa metode ini berpangkal pada pokok ajaran dianjurkan oleh Subhuti, salah satu siswa utama Buddha Gautama. Silsilah ini otomatis menjelaskan asal-usul sebutan Tantra Vajradhatu Subhuti yang disebut baik di SHK maupun di kitab Desawarnana atau Nagara Kertagama. Dari jalinan ini kita lalu sadar bahwa ajaran SHK masih dikenal pada zaman Majapahit, munculnya ungkapan Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangroa di Kakawin Sutta Soma. Dengan begitu sebenarnya bisa ditelusuri balik ke konsep kesetaraan, keabsolutan, dan keilahian yang disebut di SHK, bahkan ke Borobudur. Nah, ini adalah sedikit tambahan tentang bagaimana ajaran di Kakawin Sutta Soma itu sebetulnya terkait juga dengan ajaran yang tercantum di Gandawiwa, yaitu relief yang terpanjang yang ada di Borobudur. Karena di Gandawiwa ini disebutkan berbagai guru dari Sudana yang menunjukkan bahwa ajaran spiritual tertinggi itu bisa diraih melalui berbagai jenis perguruan spiritual dan tidak mesti agama Buddha. Di sini antara lain ada guru yang berasal dari perguruan Siwa, yaitu Mahadewa atau Siwa sendiri, dari perguruan Wisnu, dari Brahmana, dan bahkan dari orang-orang biasa baik yang hidup dalam kehidupan sehari-hari atau para petinggi termasuk raja. Dan ini yang menunjukkan di panel Borobudur, tertampak di panel 204 itu ada Siwa sebagai guru dari Sudana, dan di sampingnya saya perlihatkan Resi dan Bhagawati yang menjadi guru dari Sudana juga dari perguruan Brahmana dan Wisnu. Nah,
Sebutan Tantra Vajradhatu Subhuti menegaskan bahwasanya SHK menggenggam ajaran esoterik yang bersifat rahasia yang tidak bisa sembarang diajarkan tanpa memenuhi persyaratan dan izin guru berwenang. Namun, lepas dari persyaratan ini, bila kita cermati pengelompokan ajarannya, SHK membaginya menjadi 4 tahap laku perspiritual untuk meraih pencerahan sempurna, yaitu mulai dari tahap jalan agung, jalan tertinggi, rahasia agung, dan berakhir di rahasia tertinggi. Ini adalah ringkasan dari kitab Sanghyang Ramanikan yang saya terjemahkan. Jadi untuk memudahkan mereka yang membaca, saya perlihatkan topik atau isi utama dari kitab Sanghyang Ramanikan. Di antara 4 tahap ini, penjelasan tahap ketiga, rahasia agung, adalah yang tersingkat, bahkan termasuk tersulit dipahami, karena di situ disebut beberapa istilah yang tidak umum dikenal seperti bawana dan yoga. Namun justru bila uraian praktik bawana dan yoga ini ditelah secara seksama, ternyata bahwa praktik ini sesungguhnya bertalian dengan konsep-konsep yang diajarkan oleh Kamala Sila atau yang tertulis dalam kitab seperti Abhidharma Kosa Bhashya. Nah, tabel ini menunjukkan hubungan antara yang ada di Sanghyang Ramanikan dengan ajaran di tempat-tempat lain. Pertalian ini penting karena dari sini bahkan keseluruhan 4 tahap SHK menjadi jelas. 4 tahap di SHK ternyata berkorelasi dengan tahapan jalan yang dijelaskan di perguruan agama Buddha lainnya, seperti misalnya Theravada, Mahayana, Sarwastivada, dan Yogacara. Itu tabel yang saya tampilkan di sini. Sekarang kita mencoba melihatnya dari sudut Borobudur. Krom setelah melihat Borobudur tiada kaitannya dengan SHK, menyimpulkan bahwa Borobudur adalah sebuah stupa. Kesimpulan itu dibuatnya berdasar sekadar bentuk umum candi dalam kontras terhadap bangunan wihara tempat ibadah. Tetapi ketika Stutterheim meneliti, Goris sudah menerbitkan hasil penelitian menunjukkan bahwa SHK bertarikh ke abad ke-8. Memanfaatkan hasil Goris, Stutterheim menafsir Borobudur sebagai sebuah mandala sekaligus sebuah stupa prasada dan melambangkan Tridatu. Mus mengambil gagasan Stutterheim, tetapi gagasan Stutterheim sendiri tidak kunjung jelas bagaimana sebenarnya semua itu bertalian. Lain daripada Stutterheim atau Mus, kesimpulan berbeda sesungguhnya bisa ditarik berdasar sederet bukti dari tubuh candi sendiri, juga dari artefak yang tergali dari pekarangan Candi Borobudur. Ini saya sudah tunjukkan di tempat lain, bahwa Borobudur adalah sebuah paduan 8 Caitya utama. Caitya utama ini tidak peduli jenisnya, masing-masing memiliki kesamaan rancangan arsitektur, yaitu bagian stupa di sebelah atas dan bagian prasada di bagian bawah. Dan itu sebabnya mereka disebut stupa prasada di SHK. Nah, di dalam prasasti Kayungwungan, istilah arsitektur yang membangun stupa prasada ini disebut juga di dalam istilah arsitekturnya disebut wedi atau altar panggung. Jadi semuanya menunjukkan hubungan yang erat antara apa yang diketahui oleh arsitek Borobudur dan apa yang tertulis di Sanghyang Ramanikan. Dari segi arsitektur, penciptaan paduan 8 Caitya utama dan sekaligus stupa prasada membentuk pola rancangan vertikal Candi Borobudur. Bagan horizontalnya terwujud melalui pola rancangan Wajradatu dan Garbadatu yang membuat Borobudur menjadi Dharma Datu atau alam semesta atau alam Dharma.
Dari sebutan Tantra Bajradatu Subhuti di SHK dan Pian Hong yang belajar tentang Garbhadatu di Cina, kita memperoleh informasi bahwa pada masa Borobudur dibangun, konsep-konsep ini rupanya sudah dikenal. Sewaktu membuktikan Borobudur adalah panduan 8 caitya utama, saya tunjukkan bahwa konstruksi candi mengalami perubahan rancangan. Semula itu untuk memperingati 4 peristiwa penting kehidupan Sakyamuni, tetapi berubah menjadi memperingati 8 peristiwa mukjizat dalam kehidupan Sakyamuni, dan itu adalah berkorelasi dengan 8 caitya itu. Nah, selain itu, isi prasasti Kayungungan juga memberitahu bahwa perubahan itu sekaligus membuat Borobudur menjadi 10 lapis. Tetapi kalau ini dihitung secara jelas, akan ternyata bahwa stupa induk ada di lapisan ke-11. Jadi sebetulnya yang dimaksud dengan 10 itu sampai dengan stupa berterawang yang teratas, lalu stupa induk sendiri ada di lapisan ke-11 dan disebut bumi Tathagata. Sebagai Tathagata bumi, stupa induk berada di puncak Borobudur setara dengan Batara Hyang Buddha seperti yang disebut di Sanghyang Amanikan, atau Adi Buddha atau Parama Guhya Tathagata, atau dengan julukan Sri Gananata dan Amula Singha yang berkekuatan tanpa batas seperti disebut di prasasti Kayungungan. Bila stupa induk melambangkan Parama Guhya, maka lantai melingkar dengan stupa berterawang di atasnya melambangkan tahap Mahaguhya. Tahap ini juga menjadi jelas tertampak berkat perlambangan di stupa berterawang, berkat bentuk terawang mata sapi. Jadi terawang-terawang itu bentuknya ada yang persegi, ada yang seperti wajik. Itu semua disebut terawang mata sapi atau gawaksa. Lalu ada harmika yang di atas itu seperti tongkat berbentuk persegi 4 dan persegi 8. Itu semua seolah menggelar penembusan 4 kebenaran mulia. Berikut jalan mulia berjalur 8 di tahap ini seperti disebut di Sanghyang Amanikan. Mengikuti ikonografi arca-arca di Buddha di relung-relung di atas langkan lantai persegi, arca-arca itu sudah diidentifikasi sebagai Aksobhya di timur, Ratnasambawa di selatan, Amitabha di barat, Amoghasiddhi di utara, dan Vairocana di tengah. Di SHK mereka disebut juga sebagai Pancatathagata. Secara demikian, sesuai dengan kedudukan pantheon di SHK, kita bisa memastikan bahwa arca-arca dalam stupa berterawang adalah Batara Sri Sakyamuni, Batara Sri Lokeswara, dan Batara Sri Vajrapani yang mewakili Buddha, Dharma, dan Sangha. Identifikasi ini membantah berbagai upaya cendekiawan seperti misalnya Van Luysen de Luy untuk mengaitkan arca-arca berstupa berterawang entah dengan Vairocana, Wajrasatwa, atau Samantabhadra, karena identifikasi demikian mengabaikan sama sekali sistem pantheon SHK yang melatar belakangi konstruksi Candi Borobudur. Sebaliknya, dengan mengikuti petunjuk SHK, arca-arca di bawah stupa induk dengan mudah juga bisa dikenali sebagai kerumunan para Arya yang bersama-sama dengan Sri Gananata disebut di prasasti Kayungungan dan dikukuhkan oleh Pangeran Putri Pramodawardhani pada tanggal 26 Mei 824 Masehi. Masih 5 menit lagi, Pak, ya. Penting sekali, Pak. Silakan, Pak. Iya, hampir selesai. Ya. Pancatathagata ini berhubungan dengan dasa paramita, dan tabel ini melampirkan hubungan tersebut antara Dewi dan Tathagata. Dan dengan kata lain, Pancatathagata itu juga melambangkan Pancatathagata Dewi secara inklusif. Nah,
SHK memberi penjelasan lebih lanjut bahwa yang dimaksud sebagai Dewi itu bukan lain daripada Mahabodhi, Samadhi, semua mudra, mantra, yoga, bawana, dan kebijaksanaan. Jadi bukan perempuan. Semua ini sejalan dengan yang di situ disebut sebagai Buddha Carya. Di Prasasti Kayuwungan ungkapannya adalah Buddha Carita atau laku Buddha. Dari sini menjadi jelas mengapa panel-panel relief di Borobudur semuanya menampilkan laku Buddha, mulai dari Lalita Wistara, Awadana, Jataka, Gandawiyuha, Badracari, dan sebagainya. Di antara pahatan relief di Borobudur yang dibiarkan tertampak oleh arsiteknya, Badracari adalah satu-satunya yang tidak bersih, adalah kumpulan sajak pokok ajaran yang ditampilkan pada relief selainnya. Pengertian ini bisa kita peroleh dari nama Badracari sendiri yang artinya bukan lain setara dengan laku Buddha. Untuk keperluan praktis bagi pelaku spiritual, isi Badracari sering disingkat menjadi 7 unsur sembahyang bernama Anuttara Puja seperti saya tampilkan sebelumnya. Anuttara Puja terlestarikan di tradisi hidup di Bali, tersembunyi di antara sajak-sajak bagian Mantranaya di SHK dan terpampang di relief Badracari di Borobudur. Dari uraian ini terlihat tatanan 4 tahap perjalanan spiritual di Borobudur itu sesuai dengan 4 tahap perjalanan spiritual seperti ditulis di SHK. Terima kasih. Ya, yang terakhir. Ya, baik. Terima kasih Pak Budaya atas presentasi yang sudah disampaikan kepada kita. Pada satu sisi, Sang Yang Kamahayanikan sebagai teks, tadi diperlihatkan bagaimana maju dan mundur. Jadi secara periode sejarah dikaitkan dengan periode sebelumnya dan periode berikutnya. Jadi ada sebuah interteks yang dilakukan oleh Pak Hudaya untuk menempatkan kitab Sang Yang Kamahayanikan. Dan selanjutnya pada bagian kedua, Pak Hudaya memperlihatkan teks Sang Yang Kamahayanikan sebagai teks dengan isi ajarannya, dengan kaitan juga interteks dengan yang lain. Lalu pada bagian yang ketiga, Pak Hudaya memperlihatkan antara kitab Sang Yang Kamahayanikan sebagai teks dengan Borobudur sebagai monumen yang kemudian diperlihatkan keserasian antara Sang Yang Kamahayanikan sebagai katanya dan kemudian Borobudur sebagai representasinya, lalu dipertemukan kekhasan dari keduanya itu. Ini apa yang sudah kita dengarkan dari uraian Pak Hudaya. Tentu kemudian di sini sudah mulai muncul bagian pertanyaan-pertanyaan yang dari para peserta ini. Saya akan menyebutkan beberapa supaya kemudian nanti Pak Hudaya bisa menunjukkan, menanggapi pertanyaan yang sudah dikemukakan melalui teks. Yang pertama ini ada, bentar, namanya akan saya lihat namanya, karena berbicara tentang arca Buddha yang belum selesai. Menurut Pak Hudaya, apakah ketidakselesaian itu disengaja atau tidak? Yang pertama itu.
Kemudian yang kedua itu dari Rahma, pertanyaan Jayakumara tentang Arca Borobudur yang belum selesai. Kemudian yang berikut, apakah ada hubungan relief? Sebentar, jangan digerakkan dulu, karena saya sedang membaca. Ya. Sebentar. Bentar, Pak. Yang kedua, supaya Pak Hudaya tidak hanya menjawab satu demi satu, tetapi juga ada kesinambungan dengan yang lain. Sudah diketahui bahwa pembagian Borobudur menjadi Kamadhatu, Rupadhatu, Arupadhatu. Ini dikatakan keliru. Namun hingga detik ini instansi pengelola seperti Balai Konservasi masih memakai pembagian itu dalam brosur. Dan sudah mendapat kritik, tetapi tidak mempan. Alasannya butuh riset yang mendalam. Padahal Pak Hudaya sudah melakukan edukasi. Dan hingga detik ini belum ada perubahan itu, Pak. Itu dua catatan yang muncul dari question and answer ini, Pak. Mungkin Pak Hudaya kemudian bisa menanggapinya dalam kaitan dengan hal ini. Mari silakan Pak Hudaya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya tidak tahu persis bagaimana atau apa yang terjadi pada waktu Borobudur dibangun. Tetapi kalau ditanyakan apakah sengaja atau tidak sengaja dan melihat kenyataan bahwa seperti yang dibuktikan oleh Pak Sukmono bahwa arca yang tidak selesai itu berasal dari isi perut stupa induk Borobudur, maka kesimpulannya tidak bisa lain bahwa itu memang demikian, dibuat demikian, diletakkan dalam posisi atau dalam kondisi arca itu dibuat seperti itu. Mengenai hubungannya dengan Karma Wibangga, itu perlu menjadi jelas dulu bahwa pada masa sekarang Karma Wibangga itu atau dalam bentuk Candi Borobudur yang sekarang itu dalam keadaan tertutup. Jadi itu juga ada unsur kesengajaan untuk menutup. Dan saya jelaskan sepintas tadi, ada perubahan rancangan waktu Borobudur dibangun. Jadi pada rancangan yang awal, relief Karma Wibangga itu memang merupakan bagian dari stupa yang dirancang untuk memperingati 4 peristiwa penting dalam kehidupan Buddha. Tapi kemudian rupanya kalau ini dipertahankan, maka keseluruhan yang dimaksud atau yang diinginkan oleh arsitek Borobudur agar menjadi lebih sempurna, agar menjadi lebih mempunyai banyak makna, rupanya relief Karma Wibangga sengaja ditutup. Jadi dengan cara demikian maka keseluruhan Candi Borobudur bisa mewakili lebih banyak konsep-konsep ajaran agama Buddha. Lalu mengenai istilah Tridatu yang sudah dibantah, ya saya sendiri sebutkan tadi sudah dibantah. Saya tidak bisa mengatakan lain daripada konsep itu memang tidak bisa dipertahankan dan sudah banyak sarjana yang menyatakan demikian. Tetapi bahwasanya itu masih terus berlanjut dalam kehidupan tulisan tentang Borobudur atau disangkutkan dengan Borobudur, itu juga satu hal yang tidak bisa kita bantah karena rupanya masih banyak orang yang mempercayai hal-hal yang tanpa didukung oleh hasil-hasil penelitian yang lebih jauh. Mudah-mudahan dengan
terus-menerus kita bicarakan, tunjukkan bahwa banyak konsep-konsep dulu yang diterbitkan itu tidak lagi berlaku untuk Borobudur. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit terhapus. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Udaya. Ini masih ada peminat yang tadi sungguh memperhatikan apa yang dipresentasikan oleh Pak Udaya, maka pertanyaan berikut terkait dengan tadi yang disebutkan oleh Pak Udaya, bahwa Pak Udaya menyebut prasasti Kayumwungan yang letaknya berjauhan dari Borobudur, tapi bagaimana Pak Udaya bisa menjelaskan proses pembangunannya itu ya. Kemudian yang berikut itu Candi Mendut di Magelang itu konon, nah ini kan ada istilah konon gitu ya. Tapi Pak Udaya justru nanti akan bisa menjernihkan istilah konon ini, karena ketika ada kata konon kan lalu ada ketidakpastian, tapi konon dikatakan sebagai cikal bakal Candi Borobudur. Hal ini jika dikaitkan dengan beberapa relief antara Candi Mendut dan Candi Borobudur. Itu yang kedua. Nah, masih ada satu lagi terkait dengan penjelasan yang terakhir tadi. Jadi apresiasi dari Mas Giri Nugraha, dan yang menjadi catatan adalah apakah bisa dielaborasi lebih dalam dari slide terakhir tentang konsep Devi yang bukan diinterpretasikan sebagai perempuan. Nah, itu Pak, 3 pertanyaan yang berikut. Yang pertama lebih terkait dengan prasasti, yang kedua dalam kaitannya dengan Candi Mendut, yang ketiga dalam kaitannya perkara konsep Devi. Silakan Pak Udaya. Mengenai prasasti itu ada satu konsep di dalam lingkungan sejarah dan epigrafi yang percaya bahwa epigrafi itu berada di tempat, di in situ, baru dikatakan bahwa itu sebagai sesuatu yang valid, sebagai petunjuk bahwa yang terjadi itu di situ. Tetapi ada hal-hal lain yang menunjukkan bahwa konsep demikian itu tidak selalu berlaku. Jadi ada konsep di mana tulisan itu bisa dibuat di suatu tempat, lalu apa yang ditunjuk oleh tulisan itu ada terjadi di tempat lain, dan itu ada. Lalu yang kedua yang hubungannya dengan itu adalah dalam jangka waktu yang panjang kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan sebuah prasasti atau sebuah pertulisan di zaman dahulu. Kita sering menganggap bahwa sebuah prasasti itu tetap berada di tempat seperti sedia kala. Tapi kenyataannya salah satu contoh yang kebetulan kita ketahui dengan baik itu adalah prasasti Kalkuta. Prasasti Kalkuta itu dikirim oleh Raffles ke Kalkuta dari Jawa. Jadi itu sebabnya kita menyebutnya sebagai prasasti Kalkuta, padahal prasasti itu asalnya ada di Jawa. Jadi kalau hal semacam itu mungkin terjadi, maka kemungkinan bahwa prasasti itu berpindah tempat itu bukan sesuatu hal yang mustahil. Jadi kita perlu berhati-hati dalam membuat asumsi atau membuat penelitian menggunakan asumsi yang barangkali tidak tepat. Dan itu terjadi juga dalam konteks yang sama. Banyak sekali kalau kita pelajari kembali penelitian terdahulu tentang Borobudur yang menggunakan berbagai jenis asumsi yang akhirnya menyesatkan. Salah satu yang saya sebutkan tadi dalam presentasi ini adalah tentang 4
tahapan agama budaya esoterik yang tidak tepat, karena asumsi itu tidak tepat waktu. Artinya Sang Hyang Amanikan itu tidak tergolong dalam salah satu kelompok yang baru dibuat sekian abad kemudian. Yang disebut sebagai anakronis tadi, Pak, ya? Ya, anakronis. Ya. Mengenai mendut memang bisa dipastikan lebih tua daripada Borobudur, tetapi apakah itu sebagai cikal bakal atau bukan, itu tidak bisa kita ketahui. Jadi masih banyak sekali penelitian yang masih harus dipelajari atau dikerjakan lebih lanjut. Ya, apa yang saya lakukan sekarang ini masih mengais di permukaan. Jadi Anda sekalian yang mengikuti acara ini, saya berharap mempunyai minat juga untuk ikut serta melakukan penelitian lebih lanjut. Mudah-mudahan. Lalu yang terakhir mengenai yang saya kehilangan jejak, Pak. Tentang Devi tadi, Pak, konsep Devi dan Dewi. Ya. Ya, itu juga satu hal yang konsep Dewi ini kita terima dari agama Buddha esoterik umumnya belakangan, yang entah itu dari India atau dari Tibet, tetapi sudah saya tunjukkan tadi bahwa Sang Hyang Amanikan itu bersumber pada ajaran-ajaran yang lebih awal dan sangat tegas sekali disebut di dalam Sang Hyang Amanikan. Kalau Anda baca bait terakhir dari Sang Hyang Amanikan, disebutkan bahwa Dewi itu adalah, yang dimaksud itu adalah ajaran sebetulnya, bukan Dewi dalam pengertian Dewi perempuan. Jadi itu satu hal yang sangat-sangat penting buat mereka yang mempelajari agama Buddha esoterik, bahwa Sang Hyang Amanikan justru menggenggam sebuah kunci untuk memahami ajaran Tantra yang berbeda daripada apa yang beredar di tempat lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Udaya. Dan ini masih berlanjut juga dengan pertanyaan yang berikut. Saya kemukakan ada dua pertanyaan lain yang menyusul. Yang pertama itu sebenarnya dalam kaitannya dengan peringatan Pak Yos untuk Pak Udaya untuk tidak menjadi anakronis, tetapi saya kemukakan di sini pertanyaan dari Yabu yang mengemukakan bahwa di dalam sejarah klasik Indonesia, Borobudur peninggalan dari kerajaan Mataram kuno abad 8 dinasti Sailendra. Tetapi dalam situasi sekarang ini ketika medsos menjadi marak ataupun juga beberapa yang juga ditemukan dalam ziarah ke sana mengunjungi Borobudur, lalu ada cerita bahwa Borobudur ini adalah peninggalan Nabi Sulaiman. Itu sebuah hal yang bisa kita temukan lewat media sosial maupun juga yang ada di lapangan. Nah, ini Pak Udaya dimintai tanggapannya, ya. Lalu satu lagi dari Hangno Hartono, bagaimana melihat landscape Candi Borobudur yang sifatnya Buddhis, tetapi masyarakat pendukungnya bersifat Siwa. Banyak peninggalan Candi Siwa di sekitar Candi Borobudur, di situs Blapak, Candi Canggal, dan lain-lain. Nah, apakah pemikiran pendirian Borobudur ini juga terkait dengan konsep Jawa yang sinkretis, lalu seperti itu, Pak? Ini ya pertanyaan yang berikut. Jadi ini sudah metadata, Pak. Terima kasih. Silakan. Ya,
sayangnya saya tidak bisa menjawab secara tuntas untuk pertanyaan yang pertama, Romo Bana. Ya, Karena saya cuma khususnya mempelajari agama Buddha. ya, Jadi saya tidak tahu persis bagaimana ajaran yang berasal dari ajaran agama yang lain bisa bertumpang tindih dengan khususnya yang lebih belakang dengan Candi Borobudur. ya, Jadi barangkali para peneliti bisa ikut serta membicarakan dan mengais lebih jauh ya. sehingga terlihat rangkaiannya. Ya, kalau ini lebih penelitiannya akan menjadi penelitian fenomenologis, Pak, karena tidak lagi tekstual, tetapi pengalaman yang ada di masyarakat secara langsung, maupun juga penelitian yang lewat media sosial, karena hadir di sana. Mungkin memang lalu Pak Hudaya mengaku ini bukan wilayah saya untuk dan diserahkan kepada peserta yang hadir di sini untuk membuat sebuah penelitian dari sisi lain dari data-data yang ada ini, baik data di lapangan maupun data di media sosial. Baik, terima kasih Pak Hudaya. Pertanyaan yang berikut tadi dalam kaitannya dengan kompleks di sekitar Borobudur yang menghadirkan tradisi Siwa. Nah, apakah kemudian Borobudur Buddha di Siwa lalu di pertanyaannya adalah apakah ini adalah sebuah tradisi sinkretisme ini Pak Cicara? Ya. Jadi istilah sinkretisme ini sesuatu yang mungkin baru kita kenal belakangan ya dalam sejarah penelitian agama, kemudian mereka bicara tentang percampuran atau gabungan atau saling bersinggungan antara berbagai ajaran. Tetapi yang penting sekali saya sampaikan di sini barangkali pandangan dari sudut mereka yang berlatih spiritual. Mengapa? Karena kelihatannya khususnya untuk mereka yang menjadi pencipta Borobudur atau yang membawakan ajaran-ajaran yang kemudian tertuang di Borobudur, ajaran spiritual itu rupanya tidak berkotak. Jadi itu sebabnya tadi saya tampilkan ini sudah dituangkan dalam kitab agama Buddha yang berusia jauh lebih tua dari Borobudur, yaitu di Gandavyuha, yang kemudian isinya dituangkan di relief Borobudur. Ajaran spiritual itu bisa datang dari kelompok ajaran agama yang sekarang kita sebut lain daripada agama Buddha. Jadi kalau saya pilah guru-guru yang menjadi guru Sudana di dalam relief Gandavyuha yang bisa disebut atau dikategorikan sebagai berajaran agama Buddha itu hanya sekitar 25%. Selebihnya itu bukan. Jadi ada yang tadi saya sebut Mahadewa, Siwa, lalu ada yang Wisnu yang berajaran Bhagawati, ada Resi yang Brahmana. Lalu ada bahkan yang tidak kita sebut sebagai seorang pelaku spiritual. Jadi anak-anak, perempuan, lalu raja, nelayan, itu dalam kategori dunia kita sekarang, sering mereka itu tidak dipandang sebagai pelaku-pelaku spiritual yang sama halnya dengan seorang rohaniwan, biku atau bikuni atau petapa. Tapi dalam Gandavyuha itu semua ditampilkan. Jadi kalau kita memandang Borobudur dari sudut itu, kelihatan bahwa Borobudur tidak bisa dipilah sebagai sesuatu yang berbeda daripada kemudian candi Canggal atau candi-candi
bahkan candi besar lainnya yaitu Prambanan yang ada di sekitar situ. Jadi buat mereka yang mengikuti ajaran spiritual itu bukan hal-hal yang terpisah. Dan itu sebabnya saya juga kaitkan dengan Kakak Winsutasoma di belakang hari yang memperlihatkan bahwa mereka itu punya pengertian spiritual yang luhur. Dengan kata lain, kategori itu sering tidak membuat kita melihat dengan jelas tujuan akhir atau bentuk akhir dari spiritualis. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hudaya. Dan ini ada catatan juga, satu catatan, Pak Hudaya tidak perlu terpancing dan tidak usah melayani hoax. Jadi kalau yang hal-hal yang terkait dengan Nabi Sulaiman tadi yang bisa dikategorikan sebagai anakronis, tetapi lalu di sini sudah dikatakan sebagai sebuah hoax gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan, beberapa pertanyaan lanjutan dari Niken Wirasanti. Ini sudah membaca teksnya Profesor Nurhadi Magetsari dan diandaikan Pak Hudaya juga, maka pertanyaannya begini Pak, apakah atau bagaimana pendapat Pak Hudaya dengan disertasi Prof. Nurhadi Magetsari tentang tata gata di Jawa abad 9 yang berdasarkan Sanghyang Kamahayanikan? Apakah ada koreksi terhadap itu? Satu, kemudian yang kedua dari Hari Suryanto, mohon izin, apakah benar relief yang ada di Borobudur ini terdapat representasi dari living tradition masa itu? Jika benar, living tradition macam apa? Apakah seperti tadi yang disebutkan ketika Gandavyuha menyebutkan memasukkan bermacam-macam profesi dalam kaitannya yang sebelumnya tidak diperhitungkan, tapi ternyata di dalam Gandavyuha lalu diperhitungkan. Dan dari Melva itu mengacu pada pendengar tugas yang ada di sana. Jadi Karma Wibangga itu ditutup pada masa dulu supaya strukturnya lebih kuat. Lalu pada masa kolonial dibuka dan lalu ditutup lagi. Apakah Pak Daya pernah mengadakan penelitian terkait dengan hal ini? Ya, sementara itu dulu 3 pertanyaan, nanti masih ada beberapa pertanyaan yang saya kemukakan. Terima kasih. Saya tentu kenal Pak Nurhadi. Ya, oke. Ya, silakan. Di awal penelitian saya berkunjung ke Pak Nurhadi waktu itu masih jadi dekan Fakultas Sastra di Universitas Indonesia. Jadi penelitian tentu saja ini kita sebut sebagai penelitian berkembang dari satu tingkat ke tingkat selanjutnya. Dan saya sudah sebutkan tadi ada banyak sekali penelitian sebelum saya. Jadi penelitian tentang Borobudur itu bahkan jumlahnya mungkin sudah lebih dari 500 jumlahnya. Dan salah satunya tentu Pak Nurhadi tadi. Nah, tapi dalam penelitian, dalam perkembangan penelitian, itu selalu saja ada bahan-bahan baru atau peninjauan kembali terhadap apa yang sudah diteliti sebelumnya. Jadi apa yang dulu diperkirakan atau hanya diteliti berdasar asumsi, sekarang bisa dilakukan berdasarkan sejumlah bukti. Yang bukti-bukti semacam itu baru muncul, tidak selalu tepat pada waktunya. Jadi ketika saya melakukan penelitian, sudah lebih banyak bukti-bukti yang bisa saya gunakan untuk menunjukkan hubungan antara Sanghyang Kamahayanikan dengan Borobudur. Nah, Sanghyang Kamahayanikan sendiri sudah diterjemahkan berulang kali, termasuk oleh Pak Nurhadi juga. Tapi saya juga melihatnya dari berbagai sudut agama Buddha yang saya pelajari. Jadi ini adalah tambahan-tambahan yang membuat kita
mengerti lebih banyak tentang keadaan pada masa yang lalu. Dan ini saya kira berhubungan dengan pertanyaan yang berikutnya, yang mempertanyakan tentang tradisi hidup pada masa itu. Ya, itu menunjukkan apa yang disadari, dipelajari, atau diketahui oleh masyarakat atau orang-orang yang hidup pada zaman Borobudur dibangun. Nah, tapi satu hal yang penting sekali kita sadari adalah bahwa pencipta Borobudur ini bukan sembarang pengikut ajaran agama Buddha. Dia memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengertian yang jauh daripada apa yang di zamannya, bahkan di zaman yang sesudahnya. Jadi ini adalah hal yang sering dipandang remeh, karena sering saya lihat atau sering saya baca, ada orang yang menganggap hanya dengan membaca 1-2 buah kitab agama Buddha, mengerti tentang ajaran-ajaran dasar agama Buddha, lalu mereka bisa membaca Borobudur. Kalau menurut paham saya itu tidak begitu. Mengapa? Karena pencipta Borobudur ini bukan hanya menguasai ajaran agama Buddha yang pelik, yang seringkali tidak kita kenali ajarannya sekarang, juga menguasai ilmu seni, sastra, dan lain-lain yang sangat tidak sulit, pelik sekali. Lalu yang ketiga mengenai penutupan karma wibangga, itu sudah menjadi teori yang diajukan sejak lama, bahwa ini ditutup karena wah, Borobudurnya mau roboh begitu, hingga perlu perkuat fondasinya. Saya kira itu karena pemikiran yang terlalu sederhana, karena mereka tidak melihat perubahan yang terjadi di Borobudur itu tidak hanya terjadi di bawah, tetapi juga di atas. Dan perubahan-perubahan itu ada kaitannya dengan rancangan yang berubah. Dan itu seringkali tidak diperhitungkan dengan baik, karena dipandang bahwa Borobudur itu hanya sekali jadi, padahal kenyataannya tidak demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak Udaya. Ini sangat menarik penjelasan-penjelasan yang diberikan. Nah, yang berikut ini pertanyaan lebih dikaitkan dengan lingkungan, ya. Karena menyebut yang satu menyebut dengan candi gunung yang ada di sekitar. Jadi, apakah betul ada jarak yang eksak antara Candi Borobudur dengan beberapa gunung yang mengelilinginya? Ya, itu dalam kaitannya dengan lingkungan yang ada di sekitar. Pertanyaan yang berikut terkait pada sosok Buddha yang dijadikan arca di sana. Referensinya itu mengacu kemana? Apakah ke India atau memang asli buatan dari Jawa? Itu pertanyaan dari Jaya Kumara. Lalu masih ada satu pertanyaan lagi, itu terkait dengan background yang digunakan oleh Pak Udaya ini, karena di background itu Borobudur ada di bukit, gitu Pak ya. Ditanyakan ini sumbernya dari mana itu Pak? Nah, bersumber dari mana? Apakah dulu Borobudur dibangun dengan ketinggian tertentu sehingga nampak seperti yang digunakan oleh Pak Udaya sebagai background, itu ada di bukit itu. Itu Pak pertanyaan yang ada. Silakan Pak Udaya. Terima kasih. Mengenai jarak dengan gunung yang mengelilingi, itu saya tidak tahu persis ya. Barangkali perlu ada penelitian khusus untuk itu. Dan sejauh ini saya belum pernah melihat ada yang meneliti secara
khusus mengenai jarak antara candi dengan gunung-gunung yang di sekitarnya. Mengenai sosok, pertanyaannya ini saya meragukan apakah ini mengacu kepada bentuk, rupa, arca. Kalau itu yang dimaksud, bentuk arca Borobudur itu tampilannya itu sangat manusiawi kalau menurut saya, dibanding dengan arca-arca Buddha yang ada di dunia atau di kawasan lain. Dan tentu saja itu akibat dari ahli pahat di Jawa. Jadi mereka menampilkannya menurut penafsiran entah itu ahli pahatnya sendiri atau oleh master atau guru dari para ahli pahat itu. Karena mungkin boleh jadi juga arsitek Borobudurnya meminta kepada para pemahat itu menampilkan Buddha seperti berbentuk apa. Mengenai background zoom, saya rasa ini adalah potret yang dibuat setelah Van Erp selesai dan memasang rekonstruksi payung yang ada di atas Borobudur. Tapi kemudian karena menurut beliau tidak cukup alasan atau bukti bahwa rekonstruksi puncak Borobudur itu demikian, maka walaupun ada bagian-bagian dari puncak Borobudur yang dipakai olehnya, tapi karena dia tidak meyakin bahwa itu adalah bentuk yang sebenarnya dari Candi Borobudur, kemudian diturunkan kembali, dan yang kita lihat sekarang adalah apa yang terjadi, yaitu tanpa payung. Tapi pada waktu itu dia berusaha mencoba melakukan banyak sekali penelitian tentang payung Borobudur dan mencoba merekonstruksinya demikian dan membuat potret, dan ini adalah yang saya pakai sebagai background. Baik, ya. Terima kasih. Ini masih ada 2 pertanyaan, lalu saya juga akan mengajukan pertanyaan juga, Pak. Ini, Pak. Nah, jadi bertanya, apakah Borobudur sebuah bangunan tunggal sebagai sebuah kesatuan bersama dengan candi-candi yang ada di sekitarnya? Apakah ada konsep kesatuan tentang hubungan Candi Mendut, Pawon, dan Borobudur? Nah, saya juga akan, pada pertanyaan saya berkait dengan ini juga yang terakhir tadi. Tapi berangkat dari tahun 2018 yang lalu dalam Borobudur International Conference, itu saya juga hadir sebagai salah satu pembicara, lalu pada waktu itu hadir seorang biku dari dari Rinpoche itu, Pak. Saya pernah menonton sebuah film bagaimana ziarah dari orang-orang Rinpoche itu yang merangkak dan ke satu tempat yang khusus. Nah, sebuah video learning from Borobudur yang memperlihatkan tradisi ziarah itu sepertinya, seingat saya, sebelum masuk ke Candi Pawon, sebelum masuk ke Candi Mendut, sebelum masuk ke Candi Borobudur, itu selalu melewati sungai. Jadi seperti ada proses pencucian dulu, menyucikan diri atau membersihkan diri sebelum masuk kompleks-kompleks itu, dan seolah-olah ini kan lalu Mendut, Pawon, dan Borobudur ini sebagai sebuah rangkaian, sama seperti ya pertanyaan yang terakhir tadi.
Terima kasih. Silakan Pak Udoyo. Ya, ini pertanyaan mengenai apakah Borobudur itu tunggal atau berhubungan dengan Mendut dan Pawon, itu sudah sejak lama dipertanyakan dan khususnya menjadi hal yang memancing lebih banyak pertanyaan karena letaknya disebut seperti berada pada sebuah garis lurus dan ada perbandingan jarak antara Mendut, Pawon, dan Borobudur. Tapi apakah itu punya makna tersendiri yang ada hubungannya dengan satu pengertian tertentu, entah itu dengan ajaran atau dengan upacara lain-lain, itu saya tidak tahu. Karena hal itu mungkin masih perlu kita pelajari lebih jauh. Yang jelas satu hal yang kita bisa ketahui adalah Candi Mendut memang pertama berusia lebih tua, kemudian berisi arca yang merupakan pokok dari ajaran yang ada di Sanghyanga Manikan. Jadi di tengah Mendut itu ada bukan Wairocana, dalam pengertian Sanghyanga Manikan itu Sri Sakyamuni, lalu di kiri kanannya adalah Lokeswara dan Wajrapani. Lalu di luar ada dinding Mendut ada 8 bodhisatwa besar yang bagaimana mereka merangkai ini dengan Borobudur itu tidak saya ketahui persis, tetapi ajaran yang ada di Mendut bisa kita pastikan juga berhubungan dengan yang ada di Sanghyanga Manikan. Lalu pertanyaan yang Romo Banar tanyakan, ini sekali lagi juga perlu lebih banyak penelitian tentang bagaimana tata cara pelaku spiritual pada zaman itu memandang candi-candi yang ada di situ, mulai dari Mendut, Pawon, dan Borobudur. Kita cuma memiliki sedikit sekali bahan pada zaman sekarang untuk menerka apa yang mereka lakukan. Sebagian berasal dari relief, sebagian dari liturgi yang tertinggal. Tadi saya sudah sebutkan ada Anuttara Puja. Ini salah satu liturgi yang jarang sekali ada di tempat lain, tapi ternyata lengkap ada di Bali. Dan liturgi ini merupakan satu bagian dari upacara yang termasuk upacara besar yang dilaksanakan di sebuah mandala seperti Borobudur. Nah, ini juga berkait dengan beberapa yang saya kumpulkan dalam buku yang saya tulis tentang Borobudur. Saya kumpulkan di bagian akhir sebagai bagian dari ritual yang barangkali itu adalah sesuatu yang dikerjakan di Borobudur pada masa itu. Tapi lebih daripada rekaan, itu tidak bisa saya katakan lebih banyak. Terima kasih. Ini masih ada pertanyaan terkait dengan ritual, karena tadi Pak Hudaya juga menyebut dalam kaitannya dengan Bali, itu ada satu pertanyaan dari Gusti Putu Sudarto. Apakah ada jejak representasi Sanghyanga Mahayanikan di dalam laku ritual dan spiritual di Bali? Satu pertanyaan, ya, karena tadi Pak Hudaya kebetulan menyebut teks itu ya, ada menyebut dalam teks itu. Lalu ada pertanyaan dari Mas Taufik Rasen ini. Apa ada hubungan Sanghyanga Mahayanikan dengan Prince Gunavan of Kashmir? Dan disebutkan itu dari tahun 323 Masehi yang pertama kali datang ke Jawa.
Dan apakah juga ada pengaruh tradisi Yahudi 72 teras dengan 72 nama Yahweh. Dan commandment dengan dasar bumi, antara Kalpataru dengan Sephiroth atau Tree of Life. Jadi ini yang satu dalam kaitannya dengan tradisi Bali, yang satu pertanyaan dalam kaitannya dengan satu sejarah yang mundurnya sampai ke abad keempat, yang satu adalah dalam kaitannya dengan tradisi Yahudi. Mudah-mudahan Pak Hudaya masih punya tenaga untuk menjawab ini sudah. Tadi yang dari Bali itu ibu atau bapak ya? Bapak ini, I Gusti Putu Sudarta. Oke. Mohon maaf Bapak, saya malah mau minta Bapak ikut saya meneliti. Nah ini Pak, Karena Pak diundang untuk meneliti ini Pak. Hubungannya dengan tradisi yang masih berlanjut di Bali itu adalah bagian yang mungkin harus diteruskan setelah saya meneliti di sini. Karena jadi, tadi Pak, seingat saya Pak Hudaya menyebut Navakampa, ya kan, dan juga Anutara Puja di praktek-praktek di Bali. Maka ini pertanyaannya juga dikaitkan dengan kalau tadi Pak Hudaya menyajikan pada wilayah tekstual, ini pada wilayah laku spiritual yang ada sekarang gitu. Tapi Pak Hudaya malah mengundang untuk mengadakan penelitian bersama itu Pak ya. Betul. Karena apa yang saya bisa teliti, maklum Pak Sudarta, saya ada di Amerika. Jadi dulu saya memulai penelitiannya tentu saja di Indonesia. Tapi setelah kehabisan bahan, kehabisan sumber-sumber, lalu saya lari dari Indonesia untuk mencari tempat-tempat yang bisa memberikan saya sumber-sumber baru. Dan dari sini saya melihat dari jauh Borobudur, Bali dan lain-lain dari naskah-naskah yang saya punya. Jadi tanpa berkunjung langsung ke Bali atau tanpa berkunjung langsung ke tempat-tempat lain. Nah, jadi perlu orang seperti Bapak untuk ikut meneliti lebih lanjut. Jadi karena pengembaraan intelektualnya Pak Hudaya ini tekstual gitu ya, pengembaraan intelektualnya gitu ya. Berziarah sampai ke sana lalu ditarik aja ke sini, sekarang malah mengajak Pak Gusti Hudaya, Gusti Sudarta tadi ya. Iya. Ya itu bisa ditanggapi itu undangannya Pak Hudaya ini. Lalu dalam kaitannya dengan pertanyaan Mas Taufik Razen itu, gimana Pak? Ya, mengenai Gunawarman. Gunawarman itu memang dikisahkan datang kita menduga ke Jawa, itu pada abad keempat, akhir abad keempat, kira-kira bersamaan dengan Faxian, biksu Cina yang juga kebetulan terdampar di katanya juga Jawa. Nah, pada zaman itu kita tidak tahu persis ajaran-ajaran yang mereka pelajari, kecuali dari buku-buku atau kitab-kitab yang mereka terjemahkan di Cina kemudian. Nah, tapi jumlahnya atau isinya banyak yang tidak begitu berkait langsung dengan apa yang saya dapati di Borobudur. Jadi kita tidak tahu persis tempat persinggahan mereka itu di mana, tapi ada baiknya untuk menyadari bahwa di Jawa selain Borobudur yang besar itu ada di Batu Jaya, di Kerawang, di utara pantai Jawa Barat. Di sana ada lokasi percandian yang lumayan besar, berkilometer persegi dan berjumlah banyak candi. Kita tidak, dan mulai dari diduga mulai dari sekitar abad ke-5.
Jadi siapa tahu bahwa itu adalah salah satu lokasi tempat mereka mula-mula bersinggah di sekitar Jawa. Ya, ya. Baik, ya. Terima kasih. Kalau ini perbincangannya tanpa terasa sudah hampir 1,5 jam ini, Pak. Dan saya lalu menjadi teringat pada teks pertama dari Sang Hyang Kamahayanikan itu yang saya menangkap kaya wak cita itu seperti 3 susunan dunia gitu Pak ya. Ada kata-katanya, ada materialnya, lalu ada dunia ideal, gagasan-gagasan dan Pak Hudaya ini dengan teks Sang Hyang Kamahayanikan, dengan arsitektur peninggalan Borobudur, melacak bersama-sama mengajak kita menziarahi itu ya, dan untuk memasuki wilayah yang dunia cita itu ya, kaya wak cita itu sepertinya kita diajak menyusuri apa yang diungkapkan di dalam bagian pertama dari Sang Hyang Kamahayanikan itu Pak ya. Mudah-mudahan apa yang saya kemukakan ini tidak salah, saya hanya berdasarkan bagaimana mencoba menempatkan kaya wak cita itu dalam kaitan dengan pengalaman kita bersama ini, atau sebaliknya membawa proses perjalanan kita bersama 1,5 jam ini dalam sebuah rumusan yang secara teks ada di sana itu. Mungkin bagian terakhir ini silahkan Pak Hudaya 2-3 menit untuk statement atau apa. Silahkan Pak Hudaya. Ya, sulit untuk menyatakannya dalam satu kalimat yang... Tidak satu kalimat Pak, 2-3 menit Pak. Menyimpulkan apa yang terjadi di bumi Nusantara pada zaman itu, lalu membawanya kita ke atau melihatnya dari sudut kita sekarang. Apa yang bisa saya sampaikan adalah bahwa kita yang berada di Indonesia sebetulnya punya berkah luar biasa, karena seringkali dalam dunia penelitian, entah dalam penelitian seperti yang saya lakukan dalam dunia agama Buddha atau Borobudur pada khususnya, itu sering tidak dipandang mata di dunia luas penelitian. Tapi ternyata Indonesia memiliki secuil atau semacam kantong wasiat yang tidak dimiliki oleh kawasan-kawasan lain di luar bumi Nusantara. Jadi kalau Anda ingat bahwa garis walas misalnya dalam dunia fauna flora, tentang manusia purba dan sebagainya, itu jarang yang menyadari bahwa kita di bumi Nusantara memiliki berkas-berkas yang penting sekali untuk memahami perjalanan dunia. Nah, Borobudur ini hanya salah satu, dan Sang Hyang Kamahayanikan juga demikian. Dan yang patut saya sampaikan bahwa mereka itu unik, tidak ada duanya di dunia. Jadi khususnya untuk Borobudur dan Sang Hyang Kamahayanikan tidak ada duanya di dunia. Dan tapi di bak lain seperti saya sebut di depan tadi, sering tidak dipandang mata. Dipandang itu sebagai sesuatu yang
Oh, saya bisa baca Sang Hyang Amanikan menurut pengertian tradisi Theravada, Mahayana, Vajrayana yang berkembang di kawasan-kawasan lain. Tetapi tidak, ternyata tidak. Karena Sang Hyang Amanikan ini seperti kantong wasiat itu yang memendam sebuah ajaran yang tidak dikenal sekarang ini di dunia lain. Juga Borobudur. Dan itu sebabnya terjadi kesimpang siuran. Banyak sekali kesimpang siuran tentang apa itu Borobudur. Apa itu Sang Hyang Amanikan. Karena cara membacanya tidak tepat. Kita harus kembali membaca mereka itu menurut visi, pengertian, pengetahuan, kebijaksanaan orang-orang yang berhubungan dengan Borobudur dan Sang Hyang Amanikan. Nah, ini yang kemudian sebagian tersisa kepada kita dalam bentuk budaya. Hanya sedikit yang kita ketahui tentang budaya, tapi sumber-sumbernya ternyata ada di situ semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Hudaya. Dan ini masih ada beberapa komentar akhir memang, dan juga kemudian saya melihat dan merasakan bahwa ketika pemerintah sangat terbatas menempatkan Borobudur sebagai objek turisme, itu kan lalu sangat menjatuhkan tradisi peradaban yang justru membangun Borobudur dan bahkan Borobudur sebagai monumen yang fisik dan yang non-fisik. Tadi kita membahas Sang Hyang Kamahayanikan, dan itu juga baru satu teks gitu ya, karena tentu ada teks-teks yang lain yang juga membangun ikut mewarnai Borobudur gitu, sehingga salah satu pesan ini ya, senang sekali bahwa pasal-pasal Borobudur diurai lewat penelitian, dan bahkan penelitian yang dikatakan oleh Pak Hudaya tadi tidak dianggap, tapi justru bagi kita ini menjadi sesuatu yang memberi cakrawala. Begitu banyak penelitian yang lain yang bisa diungkapkan, seperti tadi pertanyaan yang dikemukakan pada Pak Hudaya malah kemudian dibalik, silahkan kalau itu menjadi bahan penelitian. Jadi ini hal-hal yang sangat prospektif gitu ya, untuk melakukan penelitian lebih lanjut, untuk mengadakan pembicaraan lebih lanjut, dan sudah menjadi sebuah tradisi bagi Borobudur Writer Cultural Festival yang sampai saat ini sudah menginjak usianya yang ke-10. Terima kasih Pak Hudaya, semoga senantiasa sehat dan terus membagikan kantong ilmunya, karena Sang Hyang Kamahayanikan tidak hanya yang ditulis saja, tetapi juga yang diajarkan, seperti ajaran Pak Hudaya ini kan di luar dari teks, jadi memang bagian dari perpanjangan Sang Hyang Kamahayanikan itu sendiri. Dan terima kasih kepada panitia Borobudur Writer Cultural Festival, dan apresiasi juga kepada para peserta yang dari awal sampai akhir ini antusias bertahan. Dan selamat siang, salam sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih, aplaus untuk Pak Hudaya dan penyelenggara. Selamat siang.